tolong jelaskan tentang dai yang suka tahdzir mentahdzir. Ini antum nggak usah ikut kajiannya, nggak usah hadir kajiannya. Nanti mereka juga tahdzir sendiri di antara mereka. Ini jadi namanya jamaah tahdzir. Jadi ada JT jamaah tablik, ada jamaah tahdzir. Ini jamaah tahdzir, tukang tahdzir. Pokoknya orang selain mereka, mereka katakan sururi. Kita tanya sururi apa, nggak ngerti juga mereka. Ini jamaah tahdzir biarkan aja. Ya, mereka hidup dengan komunitasnya sendiri, hidup dan matinya dengan begitu sudah. Biarkan aja, kita tinggalkan aja. Kita dakwakan yang lain, kaum muslimin masih jutaan umat Islam yang membutuhkan dakwah kita. Yang begitu tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Nanti mereka akan ribut sendiri di antara mereka. Tadinya satu nih, nanti ustadz-ustadznya saling mentahdzir, pecah lagi. Nanti di antara mereka saling mentahdzir, terus seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Mereka berbuat kepada ustadz-ustadz salafi yang ditahdzir, nanti mereka juga dapat seperti itu, ditahdzir juga oleh muridnya. Dan itu terjadi bukti seperti itu. Maka nggak usah kita urus jamaah tahdzir ini. Antum nggak usah ikut pengajiannya, nggak usah hadir. Meskipun yang dikaji kitab tauhid, nggak ada manfaatnya kita tauhid yang mereka baca itu. Karena apa? Mereka sendiri tidak memahami tentang kalimat itu dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Dakwah al-sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan, namun bersatu di atas Al-Quran Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah, itu Al-Quran Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi persatuan di sini, persatuan yang dibangun di atas Al-Quran Sunnah, bukan persatuan yang dibangun di atas hizbiyah, yang dibangun di atas organisasi, yang dibangun di atas lembaga atau parlemen, atau yang dibangun di atas yayasan, bukan. Tapi yang dibangun di atas Al-Quran was Sunnah, qaulan wa amalan, wa i'tiqadan, secara ucapan, keyakinan, juga amalan. Na'am barakallahu fikum. Adapun jamaah tahdzir yang diinginkan oleh si ustaz tersebut, kalau tidak salah, dan juga itulah yang terjadi, adalah kelompoknya Lukman Ba'abduh dan teman-temannya. Bermudah-mudahan untuk menyerang sana, nyerang sini, tahdzir sana, tahdzir sini. Tapi kita Ahlus Sunnah tetap menggunakan ilmu jarh wa ta'dil. Menjarah pada saatnya sesuai dengan kadarnya, dengan bukti argumen yang nyata, dan menta'dil kalau memang dia layak untuk dita'dil. Nah, seperti itu. Karena dakwah Ahlus Sunnah tanpa jarh wa ta'dil, semuanya dianggap sama, semuanya saudara kita, semuanya sama, itu nanti tidak akan terjadi tamayus, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang selain Ahlus Sunnah. Coba sekarang dalam masalah dunia saja, orang ketika jual beli mangga, jual beli barakallahu fikum tomat, jual beli sayur, pasti milih yang bagus, mengkritik yang jelek. Ini jelek, ini busuk, ini bagus, ini masya Allah, ini manis. Mengkritik itu namanya jarah. Memberikan rekomendasi, ini manis, masya Allah, ini bagus, itu adalah ta'dil. Itu dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Kalau tidak ada yang namanya al-jarh ta'dil, akan rusak. Semuanya dianggap sama, yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil, karena tidak ada jarh ta'dil. Semuanya dianggap sama. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai mengkritik orang-orang yang menjarah dengan dalil, dengan argumen, dengan bukti yang nyata dari Al-Quran was Sunnah. Nah, adapun kalau gara-gara kita mentahdir jamaah tabligh, mentahdir ikhwan muslimin, mentahdir sururiyin, mentahdir hizbiyun, kemudian dikatakan jamaah tahdir, tidak. Nah, jamaah tahdir itu yang suka mentahdir tanpa bukti, tanpa argumen. Nah, kita sepakat masalah itu ya. Tapi untuk kita diam dari kebatilan, tidak akan pernah diam. Kita tetap akan mentahdir para dai, para ustadz, atau bahkan para masyayikh yang mereka berdakwah dengan cara-cara hizbiyah, menampilkan gambar makhluk nyawa, berdakwah dengan proposal minta-minta dengan yayasan. Na'am barakallahu fikum. Ahlus Sunnah akan senantiasa mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari para dai yang mereka, na'am barakallahu fikum, hanya mengandalkan slogan, hanya mengandalkan nama saja. Kami Ahlus Sunnah bermanhaj salafi, padahal kalau ditelusuri bukan salafi tapi selfie. Bukan akidah salafiyah tapi akidah selfiyah. Wal'iyadu billah, Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata al-afiyah. Ahlus Sunnah tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang dengan ucapan-ucapan para da'i yang terkadang dibumbui dan ucapan-ucapan yang sangat bagus sehingga terkelabui, tergiur, atau yang semisalnya. Jangan.
Nah, tetap ikutilah Al-Quran Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinan. Insya Allah selamat. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari bencana syubhat wasyahwat. Nah, yang bisa menyelamatkan adalah bagaimana caranya kita bisa mengikuti jejaknya para salaf sehingga kita terselamatkan. Itulah orang yang bahagia. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, apa kata beliau? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.